Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang software standar. Perkenalkan, saya Ahmad Muzaki dengan NPM 2017051037. Dan ada dua teman saya, Fahmi Bastari dan Fikri Bara. Standar perangkat lunak. Standar perangkat lunak memainkan peran penting dalam manajemen kualitas perangkat lunak berbasis rencana. Bagian penting dari jaminan kualitas adalah definisi atau pemilihan standar yang harus diterapkan pada proses pengembangan perangkat lunak atau produk perangkat lunak. Sebagai bagian dari proses ini, alat dan metode untuk mendukung penggunaan standar ini juga dapat dipilih. Setelah standar dipilih untuk digunakan, proses spesifik proyek harus ditentukan untuk memantau penggunaan standar dan memeriksa apakah standar tersebut telah diikuti. Standar perangkat lunak penting karena 3 alasan. Yang pertama, standar menangkap kebijakan yang bernilai bagi organisasi. Mereka didasarkan pada pengetahuan tentang praktik terbaik atau paling tepat untuk perusahaan. Yang kedua, standar memberikan kerangka kerja untuk mendefinisikan apa arti kualitas dalam hal pengaturan tertentu. Kualitas perangkat lunak bersifat subjektif, dan dengan menggunakan standar, Anda menetapkan dasar untuk memutuskan apakah tingkat kualitas yang diperlukan telah tercapai. Tentu saja, ini tergantung pada pengaturan standar yang mencerminkan harapan pengguna untuk keandalan, kegunaan, dan kinerja perangkat lunak. Yang ketiga, standar membantu kesinambungan ketika pekerjaan yang dilakukan oleh satu orang diambil dan dilanjutkan oleh orang lain. Standar memastikan bahwa semua engineer dalam suatu organisasi mengadopsi praktik yang sama. Dua jenis standar rekayasa perangkat lunak yang terkait dapat didefinisikan dan digunakan dalam manajemen kualitas perangkat lunak. Yang pertama, standar produk ini berlaku untuk produk perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Mereka termasuk standar dokumen, seperti struktur dokumen persyaratan, standar dokumentasi, seperti header, komentar standar untuk kelas objek definisi, dan standar pengkodean yang menentukan bagaimana bahasa pemrograman seharusnya digunakan. Yang kedua, standar proses. Ini menentukan proses yang harus diikuti selama pengembangan perangkat lunak. Mereka harus merangkum praktik pembangunan yang baik. Standar proses dapat mencakup definisi spesifikasi, desain, dan proses validasi. Alat pendukung proses dan deskripsi dokumen yang harus ditulis selama proses ini. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kedua teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Bastari, NPM 20570511005. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Muzaki. Selanjutnya ada Product and Process Standards. Tuh, ini tabelnya. Standar harus memberikan nilai dalam bentuk meningkatkan kualitas produk. Tidak ada titik dalam mendefinisikan standar yang mahal dalam hal waktu dan upaya untuk menerapkannya saja. Mengarah pada perbaikan marginal dalam kualitas. Standar produk harus dirancang sedemikian rupa sehingga mereka dapat diterapkan dan diperiksa dengan cara yang hemat biaya. Dan standar proses harus termasuk definisi proses yang meriksa apakah standar produk telah diikuti. Standar rekayasa perangkat lunak yang digunakan dalam perusahaan biasanya diadaptasi dari standar nasional atau internasional yang lebih luas. Nasional dan internasional standar telah dikembangkan meliputi terminologi rekayasa perangkat lunak, bahasa pemrograman seperti Java dan C++, notasi seperti simbol charting, prosedur untuk memperoleh dan menulis persyaratan perangkat lunak, prosedur jaminan kualitas, dan proses verifikasi dan validasi perangkat lunak atau IEEE 2003. Standar yang lebih khusus telah dikembangkan untuk sistem kritis keselamatan dan keamanan. Engineer perangkat lunak terkadang menganggap standar terlalu berlebihan dan tidak relevan dengan aktivitas teknis pengembangan perangkat lunak. Ini terutama mungkin ketika standar proyek memerlukan dokumentasi dan rekaman kerja yang membosankan. Meskipun mereka biasanya setuju dan tentang kebutuhan umum akan standar, para engineer seringkali temukan alasan bagus mengapa standar tidak selalu sesuai dengan standar proyek. Manajer kualitas yang menetapkan standar harus mempertimbangkan kemungkinan tindakan untuk meyakinkan para engineer tentang nilai standar. Pertama, libatkan engineer perangkat lunak
dalam pemilihan standar produk jika pengembang memahami mengapa standar dipilih. Mereka lebih cenderung berkomitmen pada standar ini. Idealnya, dokumen standar tidak boleh dibuat begitu saja. Standar yang harus diikuti tapi juga harus menyertakan komentar yang menjelaskan alasannya keputusan standarisasi telah dibuat. Yang kedua, tinjau dan modifikasi standar secara teratur untuk mencerminkan perubahan teknologi standar mahal untuk dikembangkan dan cenderung diabadikan dalam perusahaan buku pegangan standar karena biaya dan diskusi yang diperlukan. Sering terjadi keengganan untuk mengubahnya. Buku pegangan standar sangat penting, tapi harus berkembang untuk mencerminkan perubahan keadaan dan teknologi. Yang ketiga, pastikan dukungan alat tersedia untuk mendukung pengembangan berbasis standar pengembang. Sering menemukan standar menjadi bugbear ketika kesesuaian dengan mereka melibatkan pekerjaan manual yang membosankan yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak. Jika alat mendukung tersedia, standar dapat diikuti tanpa banyak usaha ekstra. Sebagai contoh, standar tata letak program yang dapat didefinisikan dan diimplementasikan oleh sintaks yang diarahkan sistem pengeditan program. Selanjutnya, berbagai jenis perangkat lunak memerlukan proses pengembangan yang berbeda. Jadi, standar harus bisa beradaptasi. Tidak ada gunanya meresepkan cara kerja tertentu jika itu tidak pantas untuk proyek atau tim proyek. Setiap manajer proyek harus memiliki wewenang untuk memodifikasi standar proses sesuai dengan keadaan individu. Namun, ketika perubahan dilakukan, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak menyebabkan penurunan kualitas produk. Manajer proyek dan manajer kualitas dapat menghindari masalah standar yang tidak sesuai dengan perencanaan kualitas yang cermat di awal proyek. Mereka harus memutuskan standar organisasi mana yang harus digunakan tanpa perubahan yang harus diubah, dan mana yang harus diabaikan. Standar baru mungkin harus dibuat dengan tanggapan terhadap kebutuhan pelanggan atau proyek. Misalnya, standar untuk spesifikasi formal mungkin diperlukan jika standar ini belum digunakan dalam proyek-proyek sebelumnya. Selanjutnya ada kerangka kerja standar ISO 9001. Kumpulan standar internasional yang digunakan dalam pengembangan sistem manajemen mutu di semua industri disebut ISO 9000. Standar ISO 9000 dapat diterapkan pada berbagai organisasi, mulai dari manufaktur hingga industri jasa. ISO 9001 standar paling umum dari standar ini. Berlaku untuk organisasi yang merancang, mengembangkan, dan memelihara produk, termasuk perangkat lunak. ISO 9001 standar awalnya dikembangkan pada tahun 1987. Saya menjelaskan versi 2008 dari standar di sini. Tetapi standar dapat berubah pada tahun 2015 ketika versi baru dijadwalkan untuk dirilis. Standar ISO 9001 bukanlah standar untuk mengembangkan perangkat lunak, melainkan kerangka kerja untuk mengembangkan standar perangkat lunak. Ini menetapkan prinsip-prinsip kualitas umum, menggambarkan proses kualitas secara umum, dan menjabarkan standar organisasi dan prosedur harus ditentukan. Ini harus didokumentasikan dalam organisasi panduan kualitas. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ribara, NPM 20570571025 akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Revisi besar dari standar ISO 9001 pada tahun 2000 mengorientasikan ulang standar sekitar 9 proses inti. Jika suatu organisasi harus sesuai dengan ISO 9001, itu harus didokumentasikan bagaimana prosesnya berhubungan dengan proses inti ini. Itu juga harus mendefinisikan dan memelihara catatan yang menunjukkan bahwa proses organisasi yang ditentukan telah diikuti. Mutu berusaha menjelaskan proses yang relevan dan proses data yang harus dikumpulkan dan dipelihara. Standar ISO 9001 tidak mendefinisikan atau meresepkan proses kualitas tertentu yang harus digunakan oleh perusahaan. Agar sesuai dengan ISO 9001, perusahaan harus mendefinisikan jenis proses yang ditunjuk pada gambar 24.5 dan memiliki prosedur yang menunjukkan bahwa proses kualitasnya sedang diikuti. Hal ini memungkinkan fleksibilitas di seluruh sektor percobaan industri dan ukuran perusahaan.
Standar kualitas dapat ditentukan yang sesuai untuk jenis perangkat lunak sedang dikembangkan. Proses perusahaan kecil dapat memiliki proses sederhana tanpa banyak dokumentasi dan tetap mematuhi ISO 9001. Namun fleksibilitas ini berarti tidak dapat membuat asumsi tentang persamaan atau perbedaan antara proses di berbagai perusahaan yang sesuai dengan ISO 9001. Beberapa perusahaan mungkin sangat kaku proses kualitas yang menyimpan catatan rinci, sementara yang lain mungkin jauh lebih formal, dengan dokumentasi tambahan minimal. Berikut adalah contoh dari figur hubungan antara ISO 9001, manual kualitas organisasi, dan rencana kualitas proyek individu ditunjukkan pada gambar 24.6. Diagram ini telah diadaptasi dari model yang diberi oleh INCE pada tahun 94 yang menjelaskan bagaimana ISO 9001 secara umum standar dapat digunakan sebagai dasar untuk proses manajemen kualitas perangkat lunak, Bamford dan Deibler. Menjelaskan bagaimana ISO 9001 2000 standar dapat diterapkan di perusahaan perangkat lunak. Beberapa pelanggan perangkat lunak menuntut agar pemasok mereka bersertifikat ISO 9001. Itu pelanggan kemudian dapat yakin bahwa perusahaan perangkat lunak yang memiliki sistem manajemen yang disetujui. Otoritas akreditasi independen memeriksa proses manajemen mutu dan dokumentasi proses yang memutuskan apakah proses ini mencakup semua area yang ditentukan dalam ISO 9001. Jika demikian, mereka menyatakan bahwa proses kualitas perusahaan sebagaimana didefinisikan dalam manual kualitas sesuai dengan standar ISO 001. Beberapa orang secara keliru berpikir bahwa sertifikasi ISO 9001 berarti kualitas perangkat lunak yang diproduksi oleh perusahaan bersertifikat akan selalu lebih baik daripada dari perusahaan yang tidak bersertifikat. Standar ISO 9001 berfokus pada memastikan bahwa organisasi memiliki prosedur manajemen mutu dan mengikuti prosedur ini. Tidak ada jaminan bahwa perusahaan bersertifikat ISO 9001 menggunakan perangkat lunak terbaik praktik pengembangan atau bahwa prosesnya mengarah pada perangkat lunak berkualitas tinggi. Sertifikasi ISO 9001 tidak memadai dalam pandangan saya karena mendefinisikan kualitas menjadi kesesuaian dengan standar. Itu tidak memperhitungkan kualitas seperti yang dialami oleh pengguna perangkat lunak. Misalnya perusahaan dapat menentukan standar cakupan bahwa metode dalam objek dipanggil setidaknya sekali. Sayangnya, standar ini dapat dipenuhi dengan pengujian perangkat lunak yang tidak lengkap yang tidak termasuk pengujian dengan parameter metode yang berbeda. Selama prosedur pengujian yang ditetapkan diikuti dan catatan pengujian dipelihara, perusahaan dapat disertifikasi ISO 9001. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan kepada Tuhan kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.